Kisah Oi Tambah Sia playboy dari Batavia yang berakhir di tiang gantung. Pada zaman kolonial, ada sosok pria legendaris yang pernah berjalan-jalan di tanah Batavia. Dirinya dikenal sebagai seorang pemburu wanita, julukannya playboy dari Batavia. Playboy yang menjadi urban legend dari Batavia ini muncul dalam catatan-catatan masa silam. Beberapa catatan ini menulis namanya seperti Oi Tambah Sia, atau Oi Tambah Sia. Namanya begitu legendaris di Betawi sebagai orang kaya raya, namun tingkah laku dan ulahnya tidak terpuji. Terkenal sebagai pemuda sombong, congkak, dan suka mengganggu anak istri orang. Bahkan hampir tak ada kekuatan yang mampu mengekangnya, demikian tertulis di ensiklopedia portal resmi Provinsi DKI Jakarta. Dirinya hidup sekitar awal abad ke-19 di Batavia pada era kolonial Hindia Belanda. Dirinya merupakan putra seorang Taipan asal Pekalongan serta raja tembakau yang kaya raya. Sejak usia 15 tahun dirinya telah mewarisi kekayaan mendiang ayahnya. Ayahnya bernama Oi Towo merupakan seorang yang terhormat dan punya koneksi dengan pejabat. Selain itu, Oi Towo dikenal sebagai hartawan yang dermawan. Selain itu, Oi Towo juga terpandang dengan jabatan sebagai Luitenant der Sinesen atau Letnan etnis Tionghoa di Batavia. Gelar tersebut didapatnya karena kedekatannya dengan Mayor Tionghoa, Tan Enggan, yang dikenal sebagai Ketua Dewan Orang-orang Tionghoa. Menukil dari VOI, hanya beberapa tahun menjabat Oi Towo meninggal. Atas segala jasanya, Oi Towo mendapat gelar kehormatan dari otoritas setempat, yakni Oi Tailo yang berarti Oi yang besar dan tua. Warisan dari Oi Towo dibagi ketiga anaknya, termasuk Oi Tambah Sia. Namun satu-satunya yang terwariskan kepada Tambah hanyalah kekayaan, tetapi tidak kebaikannya. Tambah saat itu mendapat warisan kekayaan ayahnya berupa lahan di Pasar Baru dan Curug Tangerang dengan sewa 95.000 gulden setahun. Sejumlah rumah, uang, dan perhiasan, total nilainya mencapai 2 juta gulden. Sekadar gambaran, waktu itu dengan uang 10 gulden saja orang sudah bisa hidup cukup. Orang sekaya Oi Tai sangat jarang. Hanya beberapa gelintir, demikian tertulis dalam buku Indonesia Ponja Cerita disunting Rosodaras, diterbitkan Mizal Digital Publishing. Karena itulah setiap hari, Tambah kerap menghamburkan uangnya di kawasan Jilakeng, dekat rumahnya di Jalan Patekwan yang sekarang bernama Jalan Perniagaan Raya, Tambora, Jakarta Barat. Ketika malam tiba, dirinya kerap kali menggoda para penari dengan melemparkan uang kepada mereka. Bahkan salah satu mitos yang paling dikenal akan kelaukannya adalah cara menghamburkan uang ayahnya saat membuah hajat. Entah bagaimana Tambah memilih membersihkan kotoran dengan uang daripada air bersih. Setiap dia buang hajat di kali, banyak orang-orang miskin di sekitar Kali Krekot menanti di dekat jamban si Tambah. Rupanya mereka menanti uang kertas yang digunakan Tambah untuk membersihkan tinja di pantatnya setelah buang hajat. Uang itu diperebutkan orang-orang miskin yang malang itu, ucap Alwi Sahab dalam tulisannya berjudul Oi Tambah Sia, Playboy Betawi, menukil Tirto. Sejak kecil, Oi Tambah Sia tidak pernah hidup kekurangan, bahkan dirinya memanfaatkan kekayaan ayahnya untuk foya-foya. Tambah digambarkan memiliki wajah yang rupawan, senantiasa berpakaian mewah, sering berkeliling dengan kuda, dan tentunya gemar mengejar perempuan. Oi Tambah Sia sebagai anak muda yang memiliki penampilannya keren, kulitnya bersih, topinya terbuat dari sutra hitam. Setiap sore naik kuda bersama 3 pengawalnya, ucap Winoro Adi dalam buku Batavia 1740 menyisir jejak Betawi. Pada usia 17 tahun, reputasi Tambah sebagai playboy mulai menyebar ke wilayah Woltevreden, Pasar Baru, Lapangan Banteng, Pasar Senen. Dia gemar merayu gadis cantik. Tambah disebut memiliki bungalow di Ancol bernama Bintang Mas. Tempat ini digunakan untuk pelampiasan hawa nafsunya. Dirinya selalu berburu perawan, bahkan wanita yang memiliki suami. Dirinya sendiri akhirnya menikahi gadis dari keluarga Sim. Diceritakan pernikahan itu digelar secara besar-besaran, konon menjadi yang paling mewah se-Batavia. Meski pesta pernikahannya digelar sangat mewah, hal ini tetap tidak menghentikannya untuk memburu wanita. Para orang tua yang memiliki gadis pun cemas bila kedatangan playboy tajir dan berkuasa ini. Disebutkan, Tambah tidak segan-segan menyiksa pesaingnya saat ingin merebut seorang wanita. Bahkan dalam persaingan ini tidak sedikit yang berujung kematian.
Dengan mempergunakan kekayaannya, dia memelihara hubungan baik dengan para pembesar Belanda yang ternyata juga banyak yang korup dan bersedia menjadi pelindungnya. Dia merasa dengan uangnya dia dapat memperoleh segala apapun yang dia inginkan, tanpa menghiraukan kerugian yang dia timbulkan kepada orang lain. Demikian tulis Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam pusaran politik. Salah satu kisah yang dikenal tentunya terkait dengan peristiwa pembunuhan gadis bernama Ariah pada 1817 di Jembatan Ancol. Dia meninggal dan jasadnya hilang setelah menolak hendak diperkosa di sebuah villa di Ancol. Pelakunya siapa lagi kalau bukan Oi Tambasia. Sebenarnya tidak semuanya dia melihat tingkah laku Oi Tambasia. Para pemimpin masyarakat Tionghoa yang tergabung dalam Kongkoan, Dewan Tionghoa era Hindia Belanda, sudah sangat geram. Namun Mayor Tan Enggoan yang merupakan ketua Kongkoan ternyata memiliki relasi dengan keluarga Oi Tambasia. Walau begitu, anggota Kongkoan tetap mendesak agar menindak tegas perilaku Tambah. Tan Enggoan akhirnya terdesak dan berjanji akan bertindak dan memberikan peringatan kepada Oi Tambasia agar menghentikan segala perbuatan dan tingkah lakunya yang buruk tersebut. Kata Benny sudah mendapat tekanan. Pola Tambah tidak sedikit pun mereda. Dirinya kemudian memboyong Mas Ajeng Gunjing, seorang sinden dan penari asal Pekalongan yang terkenal di zaman itu. Perempuan ini kemudian ditempatkan di rumah gedongan. Suatu hari penari yang terkenal cantik cerita ini dikunjungi oleh kakak kandungnya bernama Sutejo. Melihat keduanya entah bagaimana Oi Tambasia menjadi cemburu dengan kehadiran Sutejo di sisi Mas Ajeng Gunjing. Oi Tambasia menyuruh piyun dan surat tukang pukulnya untuk membunuhnya, tulis Benny. Tidak sampai saat itu saja, suatu hari menantu Tan Enggan yakni Liam Sokeng pindah dari Pekalongan ke Betawi. Sontak Tan Enggan yang masih muda dianggap pesaing bagi Tambah. Rasa tersaingi, dirinya kemudian meracuni Cheng Kie, seorang pembantu Liam Sokeng dengan motif menjebak. Hal ini bermaksud agar Liam Sokeng menjadi tertuduh karena telah membunuh pembantunya sendiri. Tetapi siasat itu tidak terbukti, pengadilan malah memutuskan sebaliknya setelah Lim berhasil mengumpulkan bukti kejahatan Oi Tambasia. Tambah kemudian diantar menuju tiang gantungan di halaman Balai Kota Stadhuis Batavia. Halaman yang menjadi saksi kematian playboy Betawi ini sekarang menjadi Museum Fathahillah, Kota Tua. Saat fajar, warga Batavia telah berkumpul untuk menyaksikan hukuman mati atas nama Oi Tambasia. Playboy kawakan ini tewas di tiang gantungan pada usia 31 tahun.